Di tengah kepungan gemerlap kota dan keheningan desa, ada satu kebenaran yang sulit diabaikan, yaitu pendidikan tinggi masih menjadi mimpi bagi generasi muda di Indonesia. Selamat datang dalam realita pendidikan di Indonesia. Bagaimana potensi mengilhami, namun tantangan-tantangan melingkupi dengan intensitas yang menguji. Kenapa sih rendahnya angka pendidikan di Indonesia itu menjadi urgensi dan fenomena yang harus diperhatikan? Karena pendidikan tinggi tidak hanya mengubah suatu nasib seseorang sih, melainkan dapat mengubah sebuah nasib bangsa ataupun negara. Karena pendidikan tinggi juga membuka pintu untuk mencapai kesuksesan dan kemajuan. Selain itu, pendidikan tinggi juga mengajarkan keterampilan berpikir kritis, analitis, dan kreatif yang esensial dalam menyelesaikan masalah kompleks di berbagai bidang kehidupan. Data statistik menunjukkan bahwa Indonesia masih dalam masalah yang serius dalam menanggapi partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia. Hanya 10,15% dari seluruh penduduk di Indonesia yang dapat menempuh pendidikan tinggi. Hal ini itu menunjukkan kalau adanya ketimpangan antar daerah dan ketimpangan dalam status sosial dalam mengakses pendidikan tinggi di Indonesia. Fakta tersebut dibuktikan dengan adanya data berikut yang melampirkan adanya kesenjangan dan ketidakmerataan partisipasi pendidikan antara si kaya dan si miskin. Kita bisa melihat dari data pengeluaran masyarakat Indonesia yang dibagi dari rendah ke tinggi bahwa masyarakat dengan perekonomian yang rendah belum dapat bisa mengakses pendidikan tinggi seperti halnya masyarakat dengan perekonomian yang tinggi. Berbagai upaya sedang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia, termasuk program beasiswa pemerintah seperti KIPK, serta investasi dalam infrastruktur dan pendidikan. Remaja yang luar biasa ini adalah mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Gigi UGM yang ditetapkan sebagai penerima UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 100% atau UKT 0, sehingga dibebaskan dari biaya kuliah hingga 8 semester. Bahwa masih banyak persoalan terhadap realisasi anggaran dan penyerapan anggaran APBN itu ke daerah. Banyak bangunan-bangunan sekolah yang masih terbengkalai padahal dari 2021 anggarannya. Banyak persoalan PIP, KIP, dana BOS, banyak hancur ini. Terdapat beberapa faktor kunci yang mempengaruhi akses dan partisipasi pendidikan tinggi di negara ini. Salah satu tantangan utama adalah akses yang terbatas. Di Indonesia masih banyak sekali daerah terpencil di mana akses terhadap pendidikan tinggi terbatas oleh infrastruktur yang belum memadai. Ini mengharuskan para siswa-siswi yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi harus merogoh kocek yang lebih untuk transportasi, kemudian kos, dan lain sebagainya. Tantangan kedua adalah tantangan ekonomi. Ini menjadi penghalang serius di mana biaya pendidikan tinggi yang makin meningkat dapat menjadi beban berat bagi keluarga atau individu yang memiliki pendapatan terbatas. Banyak dari individu ataupun keluarga yang akhirnya merasa bahwa menanggung biaya uang, waktu, tenaga untuk menempuh pendidikan tinggi menjadi tidak sepadan dengan keuntungan yang didapatkan. Akhirnya banyak calon mahasiswa yang menunda atau bahkan menghentikan pendidikannya karena mereka tidak mampu memenuhi biaya pendidikan yang tinggi tersebut. Kurangnya dukungan finansial dari pemerintah dan kebijakan yang belum mendukung sepenuhnya menjadi hambatan dalam isu ini. Upaya untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan tinggi seringkali terkendala oleh kebijakan yang tidak sinkron dan alokasi kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Sebagai contoh di pedalaman Jawa Tengah, Kabupaten Pemalang menawarkan kekayaan alam yang tak terbantahkan. Namun, di balik panorama yang indah ini, ternyata masih ada tantangan besar yang menghadang. Aspek penting dalam kehidupan yaitu
rendahnya partisipasi masyarakat di sana dalam menempuh pendidikan tinggi. Partisipasi pendidikan tinggi di Kabupaten Pemalang tergolong masih rendah dibandingkan rata-rata nasional. Masalah ini tidak hanya mencakup akses fisik ke perguruan tinggi, tetapi juga mencakup kesadaran akan manfaat pendidikan tinggi di kalangan masyarakat. Kira-kira dari sebagian besar murid atau siswa-siswi yang Ibu ampu, itu banyak nggak sih yang tertarik untuk melanjutkan kuliah atau ke perguruan tinggi? Oke, siap. Saya jawab ya. Eh, Kalau menurut saya, pandangan saya sebagai guru, untuk minat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, contohnya misalnya kuliah di perguruan tinggi, itu kayaknya minatnya hampir nggak 100% sih menurut saya. Karena kebanyakan itu ketika anak-anak sudah menginjak masa dewasa, kan kadang-kadang kan tidak semua siswa itu berasal dari background orang tua yang mampu. Jadi kadang-kadang anak-anak itu lebih berpikir untuk lebih menyukseskan dirinya sendiri, masa depannya sendiri dengan bekerja. Jadi mungkin lebih antusias untuk saya harus mendapatkan uang. Ya maaf saja, kebanyakan bimbel-bimbel itu kan ada biayanya. Jadi hanya anak-anak yang memang benar-benar berkeinginan melanjutkan ke perguruan tinggi saja yang bimbel-bimbel itu. Dan bimbel-bimbel yang kelasnya sudah mengarah ke perguruan tinggi itu kebanyakan itu lebih ke kota-kota besar. Jadi itu juga mempengaruhi anak-anak yang kalau keadaan saya bukan di kota Pemalangnya. Jadi itu juga kadang-kadang untuk butuh semangat yang benar-benar 1000% untuk aku harus bimbingan nih biar nanti bisa ikut SNPT misalnya. Tuh, jadi itu semangat-semangat seperti itu juga harus dikuatkan. Harus benar-benar anak-anak yang memang punya pikiran yang dari dirinya sendiri punya keinginan yang besar. Ya, ada, tapi ya gitu. Berarti tidak banyak karena jarang anak-anak yang memiliki pikiran seperti itu. Punya pikiran berjuang bagaimana caranya biar sukses masuk ke perguruan tinggi yang diinginkan dengan cara mengikuti bimbel. Demikian. Berarti di Pemalang sendiri memang akses untuk ke bimbingan belajar itu cukup sulit ya, Bu ya? Iya, karena kan apalagi kayak tadi yang saya sebutkan di SMA 1 Uljen itu posisinya di desa. Sementara bimbel-bimbel yang dalam tanda kutip sudah bonafit, di sini tidak bisa saya sebutkan ya contoh bimbingannya belajar yang sudah bonafit yang benar-benar hasil dari bimbingan tersebut bisa masuk ke perguruan A, ke perguruan B dan terbukti. Nah, itu kelas-kelas itu yang menyediakan kelas itu di bimbingan belajar yang memang benar-benar berpengalaman itu adanya cuma di kota-kota. Dan untuk mencapai itu butuh ya tadi perjuangan yang benar-benar anak-anak yang berkeinginan terus gitu. Berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan kepada salah satu pakar pendidikan yang berprofesi sebagai guru di Kabupaten Pemalang, yaitu Ibu Kuria, beliau menyatakan bahwa ternyata isu rendahnya partisipasi pendidikan tinggi di Kabupaten Pemalang sangatlah kompleks. Beliau menyoroti bahwa faktor aksesibilitas dan ekonomi memainkan peran krusial dalam menentukan apakah siswa dapat melanjutkan pendidikan mereka ke tingkat yang lebih. Kalau Ulan sendiri tahu nggak sih informasi-informasi tentang cara masuk kuliah itu gimana, jurusannya apa aja, dan informasi-informasi lainnya, tahu nggak? Kurang tahu. Kurang tahu. Oke. Pengen kuliah tapi belum apa itu namanya? Belum pasti gitu ya?
Nah, kira-kira hambatan-hambatannya apa sih yang Wulan rasakan sendiri? Eh, apa ya, biaya gitu. Oh, biaya. Terus mungkin jarak ya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan melalui studi kasus dengan survei data, kami menemukan beberapa fakta menarik terkait rendahnya partisipasi pendidikan tinggi di Kabupaten Pemalang yang dikaji dari berbagai aspek. Sebagian besar responden menunjukkan minat yang tinggi untuk melanjutkan pendidikan tinggi guna mencapai cita-cita pribadi. Di Kabupaten Pemalang, banyak siswa berbakat dan berpotensi yang memiliki impian untuk melanjutkan pendidikan tinggi agar dapat mengembangkan potensi mereka. Namun, pada realitanya, sebagian besar dari mereka berasal dari latar belakang ekonomi yang terbatas, sehingga hal tersebut menghambat mereka dalam menempuh kesempatan ke jenjang pendidikan yang lebih. Rata-rata biaya kuliah di universitas negeri atau swasta di Indonesia bervariasi, tetapi secara umum dapat mencapai sekitar 10 hingga 15 juta per tahun tergantung pada program studi dan universitasnya. Dan berdasarkan data yang terlampir, biaya pendidikan tinggi yang harus dikeluarkan melalui dana pribadi mahasiswa melalui finansial orang tua mencapai kurang lebih sekitar 14 juta per tahun. Sehingga orang tua seringkali harus menghadapi dilema antara memprioritaskan biaya pendidikan anak mereka atau mempertimbangkan kebutuhan finansial lainnya seperti biaya rumah tangga dan investasi jangka panjang. Hal ini dapat menimbulkan stres finansial dan mempengaruhi stabilitas ekonomi keluarga. Apabila hal tersebut tidak diberikan atensi dengan segera, probabilitas degradasi partisipasi pendidikan tinggi akan terjadi karena pada data dari siswa di Kabupaten Pemalang tercatat bahwa peran orang tua memiliki signifikansi besar dalam mendukung keputusan mereka untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Mereka menyoroti bahwa dukungan emosional, pandangan positif tentang pendidikan, serta bantuan finansial dari orang tua juga menjadi pendorong utama dalam menggerakkan motivasi dan kesuksesan mereka dalam mengejar cita-cita akademik yang lebih tinggi. Informasi lokal mengenai perguruan tinggi seperti seminar pendidikan, bimbingan karir, atau lokakarya persiapan ujian masuk perguruan tinggi mungkin tidak selalu tersedia dengan mudah di Kabupaten Pemalang. Hal ini dapat menjadi salah satu penghambat persiapan efektif bagi calon mahasiswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Apabila fenomena ini terus berlanjut, maka cepat atau lambat akan mendorong terjadinya sekali lagi kesenjangan dalam mengakses pendidikan tinggi. Kesempatan untuk berdinamika dalam pendidikan tinggi akan menjadi suatu pembatasan peluang ekonomi dan perkembangan karir di masa depan bagi individu-individu di Kabupaten Pemalang. Untuk mengatasi rendahnya partisipasi pendidikan tinggi di Kabupaten Pemalang, khususnya di kalangan masyarakat asli Pemalang, kami merekomendasikan kepada pemerintah Kabupaten Pemalang untuk mengimplementasikan program beasiswa yang secara khusus, secara eksklusif untuk siswa-siswi asli Kabupaten Pemalang. Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan finansial yang meliputi biaya pendidikan sekaligus biaya hidup kepada siswa dan siswi potensial namun kurang mampu secara ekonomi. Melalui cara ini diharapkan dapat mengurangi hambatan finansial yang menjadi penghalang utama masyarakat Pemalang untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi. Selain itu, penting juga bagi stakeholder pembuat kebijakan untuk melakukan sosialisasi yang menyeluruh tentang program beasiswa ke seluruh masyarakat Pemalang. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi seperti media massa, pertemuan komunitas, dan kunjungan langsung ke sekolah-sekolah di Kabupaten Pemalang. Informasi tentang syarat-syarat, prosedur pendaftaran, dan manfaat dari program beasiswa harus disampaikan dengan jelas, tidak hanya kepada siswa dan siswi, tapi juga kepada guru dan orang tua di seluruh Kabupaten Pemalang. Kolaborasi antara masyarakat dan universitas untuk mendirikan universitas di Kabupaten Pemalang atau pemerataan pembangunan universitas merupakan langkah strategis yang tidak hanya meningkatkan partisipasi pendidikan, tetapi juga mendukung pembangunan berkelanjutan dan inklusif di tingkat lokal.
Dengan melibatkan semua pemangku kepentingan secara aktif, implementasi solusi ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masa depan pendidikan dan pembangunan Kabupaten Pemalang, khususnya dalam partisipasi pendidikan tinggi. Langkah kebijakan ini juga bisa diterapkan di kabupaten lain di Indonesia yang mempunyai angka partisipasi pendidikan tinggi yang masih di bawah rata-rata. Selain pemerintahan kabupaten, perlu adanya perhatian khusus dari pemerintahan pusat. Rekomendasi langkah kebijakan pemerintahan pusat yang bisa diambil adalah yang pertama, dengan penambahan porsi subsidi pendidikan tinggi. Yang kedua, peningkatan fungsi pengawasan. Dan yang ketiga adalah dengan melakukan aksi pembangunan perguruan tinggi dengan menggandeng pihak swasta di luar Pulau Jawa dan memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan tersebut mudah diakses bagi seluruh kalangan masyarakat lewat subsidi pendidikan. Kami percaya dengan adanya kolaborasi yang kuat antar pihak dapat memberikan peluang pendidikan Indonesia yang lebih baik bagi generasi mendatang. Dengan semangat ini, kita bersama-sama mengubah narasi pendidikan tinggi Indonesia, khususnya Pemalang, menjadi kisah keberhasilan yang membanggakan. Perubahan dimulai dari sini. Untuk mewujudkan masa depan pendidikan Indonesia, mari kita bersama-sama mewujudkan pendidikan yang baik demi masa depan yang lebih baik. Sampai jumpa.